ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wanda Dairi, MPD, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini merupakan hari Senin, di mana hari Senin ini pimpinan setiap hari membina upacara akan melaporkan hasil diskusi kali ini. Mohon maaf, anak-anak ibu yang ibu cintai, ibu memiliki beberapa poin penting untuk dibahas tentang pembinaan upacara kali ini. Merupakan pengibaran bendera Ibu yang minta hormati dan anakku sekalian yang minta sayangi, yang saya juga banggakan. Pertama-tama ada poin penting yang harus diimbau, bahwa hari ini merupakan hari Senin, di mana rutinan setiap hari Senin itu pengibaran bendera upacara hari Senin. Jadi dimaksudkan oleh karena itu di setiap pembinaan ini ibu tidak bosan-bosan dalam mengingatkan kepada anak-anakku kalian, yaitu tentang kedisiplinan dan juga kebersihan. Anak-anakku, saat ini ibu masih melihat ketika pembinaan dan upacara berlangsung, anak-anak masih ada yang keterlambatan, masih ada juga yang keterlambatan, dan ibu melihat ada anak-anak yang tidak memakai sepatu pada saat upacara ini. Ibu mohon perhatiannya kepada anak-anakku sekalian untuk tetap disiplin dalam melaksanakan upacara ini, dan tidak lagi ketika waktu hari piket itu harus dijalankan kembali. Jangan ada sampah yang berserakan di mana-mana. Ibu mohon perhatiannya kepada kalian semua untuk dapat mematuhi peraturan yang ada di sekolah ini. Dan ibu mengingatkan kembali kepada kalian semua untuk tetap belajar dengan giat dan belajar dengan sungguh-sungguh, karena ini merupakan untuk tujuan kalian hari ini, dan kalian masih jauh dari perjalanan selanjutnya. Mungkin amanat dari ibu begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu dan yang saya hormati para guru, staf dan para peserta upacara yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, Islam, kesehatan, iman, pada kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kita memperingati hari Sabtu, hari yang bukan hanya sekedar mengenal sejarah, tapi juga hari untuk menatap masa depan dan semangat yang berjalan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungi satu hal yang sangat penting, Santri sebagai pemimpin masa depan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setiap generasi memiliki tantangan dan peluang yang besar. Saat ini kita berada di era yang penuh perubahan, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dinamika sosial politik, dan berbagai tantangan baru untuk adanya pemimpin yang tangguh, bijaksana, dan berintegrasi diri. Santri dengan fondasi ilmu agama, akhlak, dan spiritual yang kuat berada di posisi yang sangat strategis untuk menjadi pemimpin masa depan. Sebagai santri, kita belajar bukan hanya ilmu agama, tetapi juga bagaimana memimpin kita sendiri. Kepemimpinan itu dimulai dari kemampuan kita untuk memimpin diri kita sendiri, seperti menahan hawa nafsu, mengatur waktu dengan bijak, menjaga keikhlasan, dan terus belajar memperbaiki diri. Santri yang mampu dirinya sendiri akan lebih siap dan akan lebih tegas untuk memimpin orang lain dengan kebijaksanaan. Rasulullah adalah salah satu contoh teladan terbesar dalam kepemimpinan. Kepemimpinan beliau bukan hanya tentang kekuatan fisik atau strategi, melainkan tentang akhlak mulia, kesabaran, kesederhanaan, dan keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Jika kita ingin menjadi pemimpin yang sukses, kita harus meneladani kepemimpinan Rasulullah. Pemimpin yang baik bukan hanya yang mampu memberi perintah atau mengatur orang lain, tapi juga mampu mendengarkan, memimpin dengan hati, dan menjadi contoh dalam perbuatan. Santri juga memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin di berbagai bidang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam skala yang lebih luas seperti bangsa dan negara. Pemimpin yang dibutuhkan di masa depan adalah pemimpin yang memiliki integritas tinggi, berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Pemimpin yang mampu mengatasi konflik dengan dialog, bukan dengan kekerasan. Pemimpin yang mampu merangkul semua golongan, bukan memecah belah. Sebagai santri juga kita memiliki modal besar dalam mewujudkan kepemimpinan ini. Kita sudah dibekali dengan ilmu agama yang mengajarkan kita tentang adil, jujur, dan amanah. Kita belajar tentang akhlak yang menuntut kita untuk selalu menghormati orang lain dan menjaga kehormatan diri. Kita belajar tentang kesederhanaan yang membuat kita tidak selalu oleh harta dan jabatan, tetapi juga berfokus pada pelayanan kepada sesama. Di kepemimpinan di masa depan juga menurut kita untuk harus mengasah kecerdasan dan keterampilan. Dunia yang saat ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham agama, tapi juga paham akan perkembangan zaman. Dan karena itu sebagai santri kita harus menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Dengan ilmu yang luas dan akhlak yang mulia, kita akan mampu menghadapi perkembangan global dengan solusi yang bijak dan tepat. Menjadi pemimpin itu amanah yang besar, bukan sekedar kehormatan. Setiap keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus terus memperbaikinya, bahwa menjadi pemimpin bukan untuk mengejar kedudukan, melainkan untuk melayani dan membawa kebaikan dalam banyak orang. Masa depan di negeri ini membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, pemimpin yang peduli pada keadilan sosial, pemimpin yang mampu. Yang terhormat
Wardah Laili MPD, yang terhormat rekan-rekan kami semua, yang terhormat teman-teman yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di lapangan yang insya Allah dimuliakan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'it tabi'ahum, syuhada solihin, ulama-ul amilin yang telah rela mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Insya Allah pada hari ini saya akan sedikit menyampaikan pidato singkat yang bertema tentang masyarakat. Tentunya masyarakat tidak bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang perlu bantuan orang lain. Pada siang ini adalah hari yang berbahagia, karena kita bisa merasakan, menikmati apa yang telah dulu perjuangkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yaitu melawan penjajahan pada waktu zaman Belanda. Maka dari itu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah, karena kita sekarang hanya tinggal enaknya saja. Bagaimana cara kita ingin patuh, ingin menghormati kepada pejuang-pejuang kita yang telah gugur mendahului kita? Yang pertama caranya yaitu dengan mendoakan kepada Allah, karena insya Allah doa yang kita panjatkan akan sampai kepada almarhumah di alam kubur sana. Tidak kebayang bambu runcing melawan tank yang sangat kuat, yaitu Belanda. Orang Indonesia pada zaman dahulu pergi ke hutan untuk mengambil kayu atau bambu runcing, untuk melawan penjajah-penjajah pada zaman dahulu. Kalau secara logika tentunya sangat tidak masuk akal. Tetapi karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, bambu runcing melawan tank yang sangat kuat, atas izin Allah maka dimenangkan oleh rakyat Indonesia dengan senjata yang ala kadarnya. Perlu kita syukuri atas semuanya. Mari kita sama-sama untuk mendoakan kepada leluhur kita, nenek moyang kita yang telah gugur mendahului kami semua, yang telah rela mengorbankan negara ini demi merdekanya negara Indonesia. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya segitu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.